sebuah daftar riwayat hidup. Dan apa itu daftar riwayat hidup? Saya yakin semuanya sudah paham bahwa daftar riwayat hidup itu adalah sebuah daftar, sebuah list, sebuah informasi yang berisi tentang apa saja yang kita punya, mulai dari tanggal lahir, mulai dari hobi, alamat, golongan darah, pekerjaan, sekolah, prestasi, banyak ya. Dan akan saya ajak Bapak Ibu untuk melihat daftar riwayat hidup saya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini contoh daftar riwayat hidup saya, tapi saya yang punya. Bapak Ibu apa pernah membuat daftar riwayat hidup seperti ini? Kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat daftar riwayat hidup seperti ini dan sudah familiar, alhamdulillah ya, Bapak Ibu bisa menjadi tutor sebaya untuk teman-teman di grup ya, kita kolaborasi. Tapi untuk Bapak Ibu yang hanya pernah membuat daftar riwayat hidup dengan menggunakan kertas dari fotokopian, kemudian kita tulis, saya ingat sekali dan itu berlembar-lembar ya, digunakan untuk bahan CPNS. Nah, kita mulai untuk membuat ini, belajar bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah daftar riwayat hidup kekinian dan digital. Ya, ini sangat milenial sekali. Kenapa? Tidak melulu Bapak Ibu harus menggunakan kertas yang banyak ya. Nah, ini dia, ini daftar riwayat hidup saya, ada nama, kemudian pekerjaan utama saya adalah guru fisika, kemudian saya duta rumah belajar, saya Wardah Inspiring Teacher, kemudian saya adalah Google Certified Educator, level 2, level 3 sebenarnya, tapi ini karena daftar riwayat hidup lama jadi tidak diupdate. Kemudian saya juga Quizy Super Trainer. Ini nomor handphone saya, alamat email, kemudian media sosial. Oke, personal profile-nya, saya lahir di Jambi tanggal 9 Juli. Hobi apa? Hobi saya membaca buku, nonton film, dan tidur. Salah satu kurang sih sebenarnya di sini satu, saya hobi makan juga ya. Kemudian kewarganegaraan Indonesia, bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara baik, juga cukup mampu dalam bahasa Inggris. Experience atau pengalaman bisa kita tuliskan di sini. Kemudian skill summary-nya, ini adalah kemampuan kita. Dan kita yang mengira-ngira kita seperti apa sih skill summary yang kita punya dalam bentuk kolaborasi, bintang berapa, pekerja keras bintang berapa, percaya diri, suka belajar hal baru terkait teknologi, pantang menyerah itu bintang berapa. Oke, kemudian di sini ada award receive, ya, daftar penghargaan yang diterima. Ada Bapak Ibu bisa masukkan apa saja. Nah, ternyata di 2021 saya belum ada masukan. Kemudian education atau pendidikan, bisa Bapak Ibu masukkan mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2. Ya, mungkin ada yang sama seperti saya, berasal dari pendidikan fisika, kemudian kalau S1-nya saya di Unja, S2-nya saya magisternya di UI, Universitas Indonesia Depok. Nah, mungkin ada yang sama seperti saya, berarti kita satu alma mater ya. Jadi seperti ini tujuannya Bapak Ibu untuk sebuah daftar riwayat hidup. Kemudian apakah saya nggak butuh lagi Mbak Dona daftar riwayat hidup? Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai kemampuan untuk membuat, memberikan jasa kepada saudara, kepada teman, kepada rekan untuk membuat sebuah daftar riwayat hidup. Ya, kayak saya beberapa waktu lalu karena ada keponakan yang mau melamar, dan sekarang ini Bapak Ibu semuanya itu paperless, perusahaan-perusahaan tidak menerima dalam bentuk kertas. Ya, semuanya dikirim lewat email. Nah, yang seperti itu, ya, kirim lewat email. Kalau kita kirim lewat email, tentu saja kita selagi kita bisa membuat sebuah gebrakan yang bagus seperti ini, daftar riwayat hidupnya kita bikin secantik mungkin, itu lebih bagus ya Bapak Ibu ya, mendapatkan poin plus-plus dari perusahaan. Jadi kita bisa memberikan jasa ketika kita punya ilmu itu kepada rekan-rekan yang lain. Oke? Kita akan mulai, Bapak Ibu, sudah cukup rasanya saya memperlihatkan ini. Saya akan mulai mengajak Bapak Ibu untuk membuat sebuah daftar riwayat hidup dengan cara di Canva ya, di Canva. Kita mulainya dengan cara klik buat desain. Nah, di Canva, satu kali kita paham, ya, itu akan seterusnya kita paham. Kenapa? Saya akan menekankan kepada Bapak Ibu bahwa apapun yang Bapak Ibu mulai buat di Canva, itu selalu klik buat desain. Ya,
Mau bikin apapun. Silakan klik buat desain. Oke. Kalau kita sudah klik buat desain, akan banyak di sini yang bisa Bapak Ibu pilih. Tinggal Bapak Ibu scroll aja sampai bawah. Tinggal Bapak Ibu kuat atau enggak melihatnya sampai ke bawah. Kalau tidak, silakan diketik saja. Ya, saya mau bikin daftar riwayat hidup. Maka saya ketik saja di sini daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Nah, maka akan muncul. Tinggal kita klik sekali. Maka akan tergabung dalam sebuah editor seperti ini, ya. Ada perpustakaannya, ada kanvasnya. Kanvas itu ini, ya. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk mengenal fitur-fitur yang ada di sini dulu. Ya, Bapak Ibu, kok tidak ada tanggapan? Masih nol pahamnya di mana buka Canva ini. Saya udah 3 atau 4 kali menjelaskan ya. Nanti Bapak Ibu yang belum terlambat boleh buka recording lagi ya, karena ini kita sudah materi. Terakhir nanti akan saya jelaskan kembali bagaimana cara masuknya ya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu terlambat boleh disimak aja dulu. Oke, baik Bapak Ibu, karena saya memikirkan Bapak Ibu yang tadi sudah masuk kasihan ya, jadi harus diulang-ulang. Saya dari tadi ngulang nih soalnya nih, ngulang terus ya, kasihan Bapak Ibu yang menunggu materinya lama. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di bagian sini ini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah template, kemudian elemen, unggahan, teks, dan ada titik 3. Ini kita abaikan dulu karena tidak dibutuhkan dalam pelatihan, bisa untuk lanjutan ya. Nah, di sini juga ada persen. Oke. Oke, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di bagian sebelah sini ada persen-persen. Kemudian di sebelah sini ada tulisan bagikan. Kemudian di sebelah sini ada tanda panah, unduh, dan di sini ada titik 3. Ya, ini kita belum masuk ke bagian edit-edit Bapak Ibu. Kita baru pengenalan dari fitur-fitur yang ada di Canva. Yang pertama adalah template. Template itu cetakan. Ini contohnya nih. Ini template. Cetakan. Cetakan itu berarti kita bisa membuat kue, ibaratnya kalau bikin kue ya. Cetakan berarti kita bisa bikin kue dengan cetakan tersebut. Nah, ini juga. Ya, jadi si cetakan ini bisa kita gunakan satu, kemudian kita edit-edit untuk menjadi daftar riwayat hidup kita. Ya, itu template. Kita bisa edit-edit template-nya sesuka hati kita. Yang kedua adalah elemen. Ini elemen. Elemen itu, Bapak Ibu, kalau saya klik elemen, ini saya bilangnya adalah kantong Doraemonnya Canva. Bapak Ibu mau cari apa saja, ketik di elemen. Ya, Bapak Ibu mau cari garis, bentuk, bingkai, bagan, kisi, atau gambar-gambar yang Bapak Ibu cari sekarang lagi viral, ya, gambar yang lagi viral. Kita coba lihat ya, gambar yang lagi viral itu apa. Sekarang ini. Viral. Oh, tulisan malah yang keluar. Nah, seperti ini ya. Ini muncul. Mau cari gambar apa untuk materi pembelajaran itu bisa ada di sini. Tuh. Ya, seperti ini. Oke, atau Bapak Ibu mau cari di sini materi yang lain atau apa, gambar apa, boleh di bagian elemen. Itu cari itu untuk mencari gambar bunga, kertas, paper, lingkaran di bagian paling atas nih ada ya menu-menu yang Bapak Ibu cari. Misalnya yang estetik. Kalau Bapak Ibu ingin estetik, cari yang estetik di sini banyak. Yang bisa kita gunakan dalam desain kita.
Oke, itu elemen. Selanjutnya adalah unggahan. Ini namanya unggahan. Unggahan itu apa? Unggahan itu adalah tempat kita mengunggah atau mengupload foto, video, musik. Ya, ada 3. Kalau saya klik unggahan, ini Bapak Ibu bisa upload, unggah, foto atau gambar, video, audio. Bapak Ibu bisa mengunggahnya dari Drive, Dropbox, Facebook, sama IG. Oke? Nah, kalau Bapak Ibu klik titik 3 nih, ada unggah, ada Google Drive, Dropbox, Facebook, dan IG. Saya misalnya mau pilih unggah media gambar, maka tinggal saya klik unggah media, kemudian saya pilih foto saya yang ada di perangkat laptop saya. Mana ya foto, salah satu foto. Misalnya saya mau pakai foto yang ini, tinggal saya klik open, maka dia akan muncul di sini. Ya, biarkan dia bergerak sampai airnya penuh. Nah, seperti ini, airnya sudah penuh, maka ini sudah ada di perpustakaannya si Canva. Bisa kita gunakan nanti kalau kita membuat desain daftar riwayat hidup. Oke, saya ulang lagi, tinggal diklik unggah media, kemudian kita pilih sebuah foto kita, itu kalau kita menggunakan perangkat ya. Mana ya, saya foto saya lagi. Oh, nggak ada di sini. Coba saya cari. Ini download. Saya mau ambil foto saya dulu sebentar Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu bisa masukkan foto Bapak Ibu juga. Nah, misalnya yang ini. Satu, klik open. Ada 2 foto saya sudah ya. Seperti itu kalau Bapak Ibu mau memasukkan foto Bapak Ibu ke sini. Sama ceritanya kalau Bapak Ibu menggunakan video dan audio. Ingin masukin video, ingin masukin audio. Misalnya saya mau masukin audio lagu apa. Saya ambil dari laptop saya, dicari di sini. Kalau lagu dia biasanya MP3. Nah, kayak gini nih, ada MP3-nya saya. Nih ya, audio. Nih, bisa kita masukkan atau yang ini band sound ya, saya klik saja, kemudian saya klik open, maka dianya akan berjalan di sini seperti ini. Dan video juga sama seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran, video apa saja, itu dengan cara seperti ini. Oke? Itu untuk unggahan. Selanjutnya untuk teks. Nih, teks ini adalah bagaimana kita menuliskan sebuah teks di situ. Kalau saya klik, di sini ada poin-poinnya. Ini kalau mau judulnya gede, atau mau subjudul, atau klik teks. Nih, tambahkan sedikit teks isi, atau Bapak Ibu kalau lagi buat flyer atau buat apa saja, bisa gunakan yang model-model kayak gini. Ini kita tinggal klik sekali, misalnya saya mau pilih yang ini ya, rodeo, tinggal kita klik, kemudian dia nanti akan muncul di sini, kemudian kita bisa ganti tulisannya, misalnya jadi daftar. Nah, kayak gitu. Tinggal digeser, dikecilin. Oke, itu untuk teks. Udah cukup saya rasa untuk pengenalannya. Nah, Bapak Ibu, seperti saya tadi di awal sebutkan, bahwa Bapak Ibu masing-masing akan mendapatkan 1 buah akun Canva Pro Edu. Inilah akun Canva Pro Edu yang Bapak Ibu dapatkan. Dan apakah dengan bergabung dalam tim desain Bapak Ibu itu jadinya tidak aman? Bapak Ibu silahkan bagikan desainnya, klik bagikan. Kalau Bapak Ibu tidak mau tim berkah juara, teman-teman di tim Bapak Ibu melihat, ini desainnya bisa Bapak Ibu coret. Oke, kalau tidak, Bapak Ibu ingin kawan-kawan bisa melihat, tinggal klik bisa lihat. Kalau Bapak Ibu ingin mereka bisa edit, maka klik bisa edit. Ya, jadi
Bagaimana kita bisa menjaga keprivasian desain kita itu tergantung dari kita. Ya, kalau Bapak Ibu mau desainnya dilihat sama orang banyak yang seperti tadi saya sampaikan. Oke, kita mulai untuk membuat sebuah daftar riwayat hidup. Pilih template. Salah satu template yang Bapak Ibu ingin buat. Misalnya saya memilih, saya geser sampai ke bawah, saya milih template. Template-nya banyak banget Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih sesuka hati yang mana. Misalnya, kadang dalam mendesain sebuah desain di Canva, itu yang lama itu adalah memilih sebuah template. Nah, saya pilih template yang ini. Tinggal saya klik saja, maka dia masuk ke sini. Tuh. Ya, tinggal kita edit Bapak Ibu, karena ini nih kan punya orang. Kalau kekecilan, kita bisa gedein ya. Nah, seperti itu. Ini mau kita ganti semuanya dengan data kita Bapak Ibu. Contoh yang pertama nama, dia namanya Cantika Pratama. Nama saya Dona Yulia Sari. Maka tinggal saya klik 2 kali, tep dia akan warna biru. Ya, baru kita ketik sendiri Dona Yulia Sari. Mau pakai gelar? Enggak, bebas. Nah, Bapak Ibu, ada jenis font atau jenis huruf yang tidak bisa huruf kecil. Ya, jadi kayak gini nih, ini walaupun saya sudah bikin huruf kecil, dia jadi tetap huruf besar aja. Gak apa-apa ya. Kemudian di sini kita ganti jadi guru fisika. SMAN 3. Nah, seperti ini. Kita tinggal kecilin, atur. Oke. Dona Yulia Sari, guru fisika. Bagian atasnya sudah ya. Sekarang ini bagian foto. Ini fotonya si cewek ini mau saya ganti dengan foto saya. Maka ini saya blok, kemudian saya delete. Jadi tinggal berubah, tinggal bingkai. Memasukkan foto itu ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama menggunakan bingkai, yang kedua menggunakan bentuk, yang ketiga langsung hapus background belakangnya. Yang pertama menggunakan bingkai. Bapak Ibu klik unggahan. Tadi saya sudah memasukkan 2 buah foto ini. Kalau Bapak Ibu belum, silakan Bapak Ibu masukkan foto Bapak Ibu. Ya, di bagian unggahan silakan masukkan foto Bapak Ibu. Caranya tadi sudah saya sampaikan, klik unggah media, kemudian pilih media yang mau dimasukkan. Oke, saya akan pilih foto saya yang ini. Sudah ada seperti ini foto saya, tinggal saya geser ke bingkai. Nah, maka foto saya masuk ke bingkai. Kalau Bapak Ibu merasa fotonya ini saya kekecilan atau kebesaran, Bapak Ibu bisa klik pangkas, kemudian Bapak Ibu bisa geser-geser. Paling ujung ini bisa digeser-geser kayak gini. Saya misalnya maunya cuman wajah saya aja. Nah, maka ini bisa saya geser-geser kayak gini. Kita enter, maka dianya cuman wajahnya saja. Seperti itu cara pertama. Apa? Cara pertama menggunakan bingkai. Sekarang cara kedua adalah menggunakan bentuk. Seperti apa menggunakan bentuk? Jadi mungkin Bapak Ibu pernah melihat kayak desain flyer di mana ada orang seperti keluar dari segi 4 atau segitiga atau yang lingkaran bulat kayak gini. Ya, itu kita bikinnya seperti ini Bapak Ibu. Klik elemen, kemudian kita pilih bentuk. Ini ya, garis dan bentuk. Boleh juga gunakan grafis. Kalau gunakan grafis tinggal klik lihat semua. Ini nih ada handphone nih, saya mau pilih handphone saja. Saya klik handphone ini satu. Maka dia muncul di sini ya. Tinggal saya seperti ini kan. Ya, kecilkan.
Kemudian saya akan masuk lagi ke unggahan. Saya pilih foto saya tadi, ini. Saya taruh di sini, di dekat si handphone ini. Nah, Bapak Ibu, kalau saya masukkan ini, ke sini nggak bisa. Masukkan foto ke dalam ini nggak bisa. Kenapa? Itu bukan bingkai, tapi bentuk. Ya, tapi kita bisa hapus belakangnya ini yang warna hitam. Saya akan klik edit gambar. Kalau menghapus latar belakang itu klik edit gambar. Kemudian pilih penghapus latar belakang. Oke, kalau jaringan Bapak Ibu bagus, maka dia akan langsung terhapuskan. Tapi kalau jaringan Bapak Ibunya lemot, maka di sini akan ada tulisan jaringan Anda tidak memungkinkan. Ulangi aja, ulangi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti ini hasilnya ketika kita sudah menghapus. Jadi kelihatannya dia seperti keluar dari handphone. Nih. Nah, ya, seperti keluar dari handphone. Bapak Ibu juga bisa gunakan elemen bentuk yang tidak handphone. Misalnya saya mau gunakan elemen bentuk yang biasa saja. Bentuknya bulat. Seperti ini. Ya, saya tinggal buletin. Ini saya tinggal geser. Tinggal geser ke sini. Segi 4. Kita taruh di sini. Nah, kalau menggunakan bentuk, ya, pastikan posisi kita itu ada di depan bentuk, bukan ada di belakang bentuk. Kalau seperti ini kan saya ada di belakang bentuk nih. Ya, jadi gimana biar bisa saya ke depan, itu silakan klik posisi, kemudian klik maju. Maka dia ada di depan. Dan dia seperti keluar dari bentuk juga. Kayak gini. Itu hanya ini ya, hanya permainan ini saja. Nah, kayak gini. Ya. Jadi seakan-akan dia keluar dari bentuknya ini, keluar dari jendela. Oke, itu cara kedua. Cara ketiga, jadi cara pertama pakai bingkai, cara kedua pakai bentuk, cara ketiga adalah menghapus langsung latar belakangnya. Tadi sudah saya ajarkan, saya sudah sampaikan, sudah saya sampaikan bagaimana menghapus latar belakang. Tinggal kita klik foto yang mau kita hapus, kita geser, misalnya saya mau taruh di sini, seperti ini, baru kita klik edit gambar, baru kita klik penghapus latar belakang. Maka gambarnya belakangnya akan hilang. Nah, seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan menambah foto tadi dengan cara 3-3 tadi ya. Boleh dengan bingkai, boleh dengan bentuk, boleh menghapus latar belakang. Selanjutnya, silahkan diganti profil, silahkan diganti alamat, pendidikan, keahlian. Kalau Bapak Ibu merasa tidak suka dengan sebuah kotak teks, kayak gini nih ya, ini sudah ada keahlian, ngapain saya bikin keahlian lagi di sini? Bapak Ibu bisa blok, hapus. Ya, ini Bapak Ibu klik, hapus. Ini Bapak Ibu blok, hapus. Nah, yang ini dianya bentuknya seperti ini aja. Jadi, silakan dihapus kalau nggak suka. Pengalaman boleh lah ya, pengalaman boleh, profil diisi dengan tulisannya, yang ini juga pendidikan silakan diisi. Mau mengganti warna, saya nggak suka warnanya terlalu nude, warnanya terlalu pucat. Saya mau ganti warnanya. Ini bagian belakang ini saya blok, kemudian saya ganti warnanya. Ganti warna di sini ya.
Ganti warna menjadi warna pink misalnya, kayak gini. Atau saya mau ganti jadi ungu. Nah, kayak gini. Ya. Bahkan ini kan ungu ya, ini juga saya ganti biar samaan dengan atas. Ungu. Nah, sama ya. Bahkan Bapak Ibu bisa memilih latar belakang itu di titik 3. Ini, yang tadi, titik 3 lainnya itu ada pilihan latar belakang. Tinggal diklik saja latar belakang, kemudian Bapak Ibu mau memilih bentuk latar belakang seperti apa, apakah pola, apa gradien, apa abstrak, itu ada di sini semua. Misalnya saya mau pilih gradien, saya klik lihat semua, saya pilih bentuk gradiennya yang bagus, misalnya yang ini. Tinggal saya klik sekali, maka dianya akan menggantikan ini background yang tadi kita putih polos tadi, kayak gini. Ya, tapi kalau keterangan saya tinggal blok saja, transparansinya saya turunin. Kayak gini. Nah, selesai. Selesai Bapak Ibu, isi-isi semuanya sudah selesai. Silakan klik unduh, pilih dalam bentuk JPG, baru klik unduh. Bapak Ibu, terkait dengan arahan, ya, saya klik unduh, kemudian kita kirimkan di Classroom. Wih, sudah ada yang mengumpulkan. Ini kok tugas hari ketiga ya, saya kliknya di sini. Saya edit dulu deh. Setelah ini akan saya baca pertanyaan di kolom chat. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan juga boleh raise hand kita hari pertama ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan bentuk yang kami minta untuk kumpulkan. Di sini tulisannya daftar riwayat hidup formatnya JPG. Ya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu mengirimkan tugas itu sesuai formatnya. Kalau diminta dalam JPG, ya dikirim dalam bentuk JPG. Kalau diminta dalam MP4, ya dikirim dalam bentuk MP4. Jangan Bapak Ibu, sudahlah gitu ya, saya kirim dalam PDF aja. Ya udah nilainya juga rendah. Karena tidak sesuai dengan arahan. Kami tidak melihat kualitas apakah Bapak Ibu bagus banget atau seperti apa Bapak Ibu. Selagi Bapak Ibu mengerjakan, kita berikan apresiasi. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah, silakan diklik Google Classroom-nya. Kemudian ada juga, kan di sini kan ada tulisannya bagikan ke Google Classroom. Nih ya, bagikan ke Google Classroom. Maka ada yang mengirimkan linknya. Itu keliru ya, itu keliru. Nilainya juga tidak akan maksimal. Ya, biasanya nilainya akan saya kurangi 5 atau 10 poin. Karena yang diminta apa, dikerjakannya apa. Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan unduhnya dalam bentuk JPG. Maka Bapak Ibu kerjakan unduh dalam bentuk JPG, kirimlah ke Google Classroom. Ya, disesuaikan dengan arahannya. Arahannya mintanya apa? Ada yang nangis-nangis ke saya, kok nilai saya rendah, nggak rendah, maksudnya kok nilai saya tidak sempurna, maunya nilainya full 100, padahal saya sudah mengerjakan dengan maksimal. Tapi pas dilihat, saya mintanya dalam bentuk JPG dan video, ternyata yang dikirimkan dalam bentuk PDF, ternyata yang dikirimkan dalam bentuk link Canva-nya. Ya gimana? Ya itu berarti tidak sesuai dengan arahan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, pastikan Bapak Ibu mengumpulkan tugas sesuai dengan arahan, kemudian pastikan Bapak Ibu, nah ini kayak gini nih, ini kenapa Ibu Herawati yang dikirimkan tugas hari pertamanya adalah screenshot, ya kayak gini, screenshot apa ini? Saya kok ngelihatnya kayak screenshot chat, coba kita lihat. Nah kan, yang kayak gini nih, ini suka aneh. Ibu Herawati kenapa dikirimkan screenshot chat ke sini? Saya mau lihat apa ini. Screenshot chat apa ini, Ibu? Saya kembalikan dulu ya. Biasanya di sini saya suka nilai kalau kayak gini ya udah ini apa sih 0 ya biasa saya kasih ya. Karena sangat tidak sesuai. Boleh nanti kirimkan ulang kalau tidak sengaja. Ya, Bapak Ibu
pastikan Bapak Ibu mengirimkan tugas sesuai, karena jangan dikira kami tidak mengecek. Makanya kadang-kadang sertifikatnya itu sampai 2 minggu karena kita cek loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mengirimkan tugas seperti ini terus saya kasih nilai 100 kan nggak mungkin. Ya kasihan sama teman-teman yang benar-benar mengumpulkan tugas dengan baik. Ya, seperti itu ya. Kalau tidak sengaja itu sudah saya kembalikan, kemudian dikirimkan ulang. Silakan ya Ibu Herawati, kalau tidak sengaja terkirim, silakan dikirimkan ulang. Oke, itu sudah saya kembalikan tadi. Ibu kirim ulang aja. Nah, satu lagi Bapak Ibu, tugas itu ada 6. Tugasnya ada 6. Masing-masing bernilai 100. Ya, tugasnya ada 6, masing-masing bernilai 100. Jadi ada 4 hari sama tugas subscribe sama Twibbon. Kalau Bapak Ibu merasa sudahlah ini nggak penting juga tugasnya nggak usah dikerjain, nggak bisa, karena di akhir nanti poin total itu adalah hasil penjumlahan dibagi 6. Jadi semakin Bapak Ibu nggak mengerjakan, maka nilainya berkurang. Seperti itu ya, jadi mohon dipahami. Jadi silakan dikerjakan semuanya. Oke, baik. Saya akan berikan kesempatan untuk yang bertanya dengan raise hand terlebih dahulu. Silakan, saya akan buka mic-nya. Tidak ada ya? Oh, ada satu sebentar. Gak jadi ya? Gak jadi ya, Ibu? Raise hand. Ini Ibu siapa yang raise hand nih? Gak ada. Oke, baik. Jadi gak ada yang raise hand. Saya akan baca kolom chat. Oh, ada. Oh, Bapak Nasrul Asmawan. Enggak, Pak? Diklik sendiri, Pak. Iya, ini Mbak Dona, Bu. Bu Mbak nih. Ini saya mau nanya, saya mau masuk ke ini apa namanya, ke Canva-nya itu ditolak itu. Bunyinya ini tadi apa nih? Terlarang Bu. Solusinya gimana, Bu? Terlarangnya kenapa? Boleh screenshot kirim saya? Iya, itu tadi sudah saya kirim di grup WA, Bu. Terlarang apa, Pak? Terlarang 403. Maaf, Anda tidak dapat mengakses halaman ini. Gitu bunyinya, Bu. Nah, jadi gini, Pak. Bapak sudah punya akun Canva? Akun Canva nampaknya belum, Mbak. Bu. Kalau belum punya, Bapak pastikan Bapak akses dengan Google Chrome ya. Jangan dengan Internet Explorer, atau jangan dengan Mozilla, atau dengan Microsoft Edge. Pastikan dengan Google Chrome. Siap. Nah, kalau sudah di-copy linknya ke Google Chrome, nanti Bapak bisa gabung dengan ini, ya. Siap, Bu. Ya. Oke, begitu juga untuk yang lain, Bapak Ibu ya, siapa? Untuk yang lainnya juga yang punya masalah sama, silakan Bapak Ibu ini masuknya pastikan dengan Google Chrome. Kalau Bapak Ibu nggak masuk dengan Google Chrome, nanti akan ada kesulitan ketika kita melakukan tugas video pembelajaran di hari ketiga. Ya, Bapak Ibu akan kesulitan karena yang punya akses itu hanya Google Chrome kamera. Nanti akan ada tuh. Ya, oke, selanjutnya Ibu Rahmah Jabar, mangga. Silakan, ya. Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya belum ada foto di PC, jadi saya harus mengunduh dulu ya, Bu. Nggak ada apa, Bu? Foto. Boleh. Jadi saya harus mengunduh dulu gitu ya, Bu ya? Kan belum ada foto saya di PC ini belum. Ibu boleh, ya silakan bukan diunduh, Ibu. Ibu masukkan upload foto Ibu ke laptop atau ke PC Ibu, baru nanti bisa masukin ke laptop, ya. Diunggah ya, Bu ya? Iya, diunggah. Upload ya. Ini dikumpulkan kapan ya, Bu? Tugasnya dikumpulkan hari Minggu paling lama. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Silahkan selanjutnya Ibu Happy Isdini. Saya bingung manggilnya. Silakan Ibu Happy Isdini. Di-unmute sendiri, Bu. Ibu Happy Isdini. Ibu
Lutfi Isdini. Nggak jadi? Kalau nggak jadi, Udah. Halo? enggak. Iya, Gimana, tadi Bu? saya sudah mengikuti di bagian membuat daftar riwayat hidup. Mm-mm. Ketika saya membuka template, Mm-mm. tapi menu riwayat hidupnya tidak seperti yang Mbak share di sana, nggak ada yang saya seperti di sana kan sudah ada, kita tinggal ganti aja lagi kan format yang sudah ada. Saya ketik di laptop saya tidak seperti yang daftar riwayat hidup yang tersedia yang dijelaskan di sini. Gimana caranya? Ibu sudah gunakan bahasa Inggris? Ibu sudah gunakan bahasa Indonesia? Takutnya Ibu malah masih menggunakan bahasa Inggris. Udah. Berbeda. Udah. Kalau bahasa Inggris tidak ada daftar riwayat hidup tapi resume. Sudah ditukar dengan bahasa Indonesia udah. Oke, sudah klik buat desain. Dah. Di bagian beranda, klik buat desain. Kemudian diketikkan di situ daftar riwayat hidup. Sudah? Buat desain. Kemudian daftar riwayat hidup ya? Iya. Yap. Daftar riwayat hidup. Sudah, daftar riwayat hidup. Oke, diklik Bu. Diklik daftar riwayat hidupnya. Oh gitu. Udah. Sudah Bu? Sudah. Nah, ketemu Bu template-nya Bu? Sedang loading. Lagi dicek. Oke. Berarti nanti kalau sudah keluar kayak tadi, kita lanjut aja semuanya kayak yang sudah dijelaskan. Betul. Lalu dikumpulkan. Oh, udah Mbak. Iya. Nah, kita pilih salah satu dari sini, nanti kita sesuaikan dengan background kita, lalu kirimnya caranya seperti yang tadi ya. Diunduh, kemudian kirim ke Google Classroom. Oh, nanti kalau kita nanya-nanya, misalnya udah selesai pelatihan ini, boleh di grup WA? Boleh Bu, silakan, mangga. Oke, makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Selanjutnya adalah Ibu Ibu Jufriyadi Adi, silakan. Assalamualaikum, Mbak Dona. Oh, Bapak. Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Siap, jauh banget. Iya, siap Pak. Gimana Pak? Ini saya melihat anggota di grup berkah. Saya lihat teman-teman menggunakan Gmail biasa. Sementara saya masuk di sini melalui Canva for Education. Canva for Education melalui akun Belajar ID. Sebenarnya untuk gabung di berkah apa namanya? Berkah ini Berkah Suara menggunakan akun Canva biasa atau Canva for Education. Bebas Bapak. Kalau Bapak sudah punya akun Canva for Education, Bapak ingin ini kan diberikan akun gratis satu ini ya dengan yang sudah Bapak donasi transfer partisipasi Rp30.000 itu kita berikan akun Canva for Education gratis satu. Nah, kalau Bapak mau menggunakan Gmail biasa Bapak ke sini, mangga silakan. Jadi tidak ada hubungannya dengan Belajar ID. Tapi kalau masih tetap mau menggunakan Belajar ID juga nggak masalah. Nah, maksudnya kan ada nanti gratis, sementara saya kan sudah ada Canva for Education yang saya pakai sekarang. Ya, gunakan Gmailnya aja. Oh gitu. Jadi dua-dua dapat. Oh iya. Saya juga tadi melihat Mbak prestasinya dapat medali perunggu tahun lalu ya di Olimpik. Ya, guru Olimpik Pak. Sama juga tahun lalu saya dapat perunggu. Saya 3 ikut Pak. Ada yang emas, ada yang perak, ada yang perunggu. Alhamdulillah. Tahun ini berlomba lagi ya Bu ya. Iya, tapi yang tahun ini yang mengadakan Kemenkes Pak. Ini kita jadi cerita yang lain Pak ya. Ya. Makasih Mbak. Sama-sama Bapak. Oke, selanjutnya silakan Ibu Riza. Mohon maaf Bapak Ibu kita tadi jadi curhatan. Ibu Riza silakan. Ya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Riza Destrianti dari SMP 30 Padang, Sumatera Barat. Wow, jauh banget. Iya silakan Ibu. Ya, ini yang mau saya tanyakan. Saya sekarang kan menggunakan akun pribadi untuk dalam gabung di tim Canva ini. Jadi ketika nanti saya pindah ke menggunakan laptop, kebetulan saya sekarang kan menggunakan handphone.
apabila saya menggunakan laptop dan saya menggunakan akun belajar ID, apakah masih bisa dipakai akun Canva-nya, Mbak? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bisa, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja, bisa. Jadi satu akun bisa digunakan di berbagai perangkat Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan ini di handphone, kemudian nanti mau menggunakan di laptop dengan akun yang sama bisa. Seperti itu juga yang saya lakukan sekarang di handphone dan laptop saya. Saya gunakan satu akun, ya. Kemudian saya bisa desain di handphone, saya bisa desain di laptop, nggak masalah. Ya, kalau diganti dengan akun belajar ID berarti nggak bisa ya? Bisa Ibu, bisa, silakan. Caranya adalah ketika Ibu sekarang, ini juga untuk berlaku bagi Bapak Ibu yang ingin ganti akun ya. Kalau Bapak Ibu ingin ganti akun, silakan Bapak Ibu leave dulu. Kemudian Bapak Ibu masuk dengan link yang di Google Classroom. Kemudian ketika diminta untuk bergabung, silakan gunakan akun lain ya. Oh iya, iya. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Yosi Elviandra. Ibu Yosi atau Bapak Yosi, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Elviandra, guru di SMP Negeri 5 Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih, salam kenal Ibu. Gimana Ibu? Saya sedang mencoba mendesain halaman yang tadi sudah Ibu terangkan. Hanya saja mungkin Ibu menjelaskannya agak sedikit kecepatan Bu, jadi saya ketinggalan. Saya mau bertanya mengenai ini Bu. Kalau desain yang sudah dipilih, template yang sudah dipilih, apakah tidak bisa ditambahkan kolom baru untuk kita menulis sesuatu hal yang baru gitu? Karena saya coba di sini tidak bisa Bu. Oke. Ya, bisa, itu pertanyaan Ibu. satu. Oke. Pertanyaan kedua, misalnya ini saya ngambil yang desain pakai gambar di atas, apa namanya? Saya nggak tahu juga polanya apa. Tapi ketika saya tarik, saya mau menaikkan posisinya agak sedikit ke atas, tapi ternyata tertarik semua Bu. Gimana itu? Memang seperti itu atau memang tidak bisa diedit lagi atau ada cara lain untuk pengeditannya? Bagaimana Bu? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Yosi. Yang pertama, bagaimana menambahkan kata-kata? Ya, itu di bagian teks Ibu. Di bagian teks, Ibu klik aja teks. Kemudian Ibu pilih tambahkan sedikit teks isi. Ya, nanti dia akan muncul. Baru kita geser, kita ganti. Misalnya mau nambah di sini adalah kelemahan, gitu ya. Misalnya, Bapak Ibu mau tulis kelemahan, tinggal digeser aja mau diletakkan di mana. Nah, iya. Kalau Ibu mau ganti font, nggak suka, karena biasanya kita ketika kita klik tambahkan sedikit teks isi, yang diberikan itu pasti font dasar, Open Sandlight. Ya, Bapak, Ibu bisa klik saja, kemudian Ibu bisa pilih di sini berbagai font yang Ibu mau. Misalnya saya mau ganti fontnya jadi ini. Ya, nanti dia akan berubah fontnya di sini. Nah, seperti itu, kita bisa kecilin, kita bisa besarkan, sesuai keinginan, kemudian kita bisa geser-geser kemana. Seperti itu ya Bu ya, yang pertama. Oh iya, terima kasih Bu. Yang kedua juga seperti itu ketika kita mau tarik foto, itu misalnya ini, saya tarik-tarik foto itu bisa, tapi harus diblok dulu. Nah kayak gini, ini sampai ke muncul ada tanda bloknya, nah baru kita geser-geserin ke atas. Itu maksudnya ya Bu ya? Maaf bukan Bu, yang saya maksud itu misalnya bagian profil ini, profil Ibu yang di samping ini profil. Misalnya saya merasa letaknya terlalu ke atas atau letaknya terlalu ke bawah, tapi dia nyatu antara profil dengan keterangannya. Ketika saya mau memindahkan profil saja, tertarik yang bagian bawah itu semuanya Bu. Baik, Ibu, itu namanya dikelompokkan. Ibu bisa blok dulu, kemudian Ibu bisa klik pisahkan. Ada paling ujung, tapi harus diblok dulu. Nah, kalau sudah kita pisahkan, kita bisa tarik satu aja. Nah, kayak gini. Tapi kalau kita tadi masih dalam posisi dianya kelompok, kayak gini, ini kan kayak gini nih. Nah, kita mau tarik semuanya pasti ketarik. Karena dia satu kelompok. Ya, Ibu pisahkan dia dulu. Setelah dipisahkan, baru Ibu bisa tarik-tarik sesuka hati. Pisahkannya di mana tadi Bu? Di blok dulu, kemudian paling kanan pasti ada tulisan pisahkan. Nih, paling kanan biasanya kalau kita sudah blok,
itu ada, kalau kita sudah blok, paling kanan itu dekat tong sampah itu ada tulisan pisahkan nih. Nggak ada di sini, Bu. Titik 3 ada. Oh, ada. Nah, kita klik titik 3 Oh iya, ada iya, tulisan iya. pisahkan. Oke, oke. Oke, Oke, terima kasih, Bu. sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, ada tadi. Silahkan selanjutnya adalah Ibu Sally Sanrotul Fuadah. Mangga Ibu. Ibu Sally, silakan. Iya, baik. Terima kasih. Aduh, kok sebentar. Sebentar. Bu, yang mau saya tanyakan, ketika kita sudah selesai mengerjakan apa yang tadi daftar riwayat hidup, kemudian si filenya itu nanti kita bisa lihatnya di mana ya, yang tersimpannya gitu, file yang Kalau tersimpannya. Ibu udah unduh, sudah klik unduh ini, Hmm. sudah klik unduh belum? Nih, unduh. Belum, saya belum selesai tadi. Nah, unduh dulu dalam bentuk JPG, klik unduh, nanti dia akan terekam di sini, ya. Itu ada di laptop kita, di download. Oh, di bagian download. Udah itu. Ya, nanti dia muncul. Oke, udah itu saja. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Selanjutnya adalah Ibu Herni Yurnitasari. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu, saya sudah mencoba mempraktekkan Canva-nya. Ini boleh menggunakan template yang lain kan ya Bu ya? Boleh, bebas. Oke, baik. Nah, tadi saya lupa lagi Bu untuk menggantikan. Saya sudah coba ini menggunakan elemennya yang elemen yang garis ya Bu ya, grafis tadi garis kotaknya tadi ya. Cuman pada saat saya masukkan foto saya, kenapa tidak seperti yang Ibu tadi? Maksudnya langsung masuk ke kotak. Caranya gimana ya Bu ya? Saya lupa lagi. Terima kasih yang sebelumnya. ini ya. Yang ini. Baik, saya akan hapus dulu. Pertama, kita gunakan elemen, kita pilih elemennya bentuk bulat apa segala macam terserah. Ya, misalnya saya ganti sekarang elemennya ini saya geser deh. Saya ganti elemen bentuknya yang ini. Atau yang ini lebih cantik nih. Nih, ya, ini saya gunakan elemen yang ini pertama. Saya kecilin, disesuaikan, kemudian yang kedua, saya ambil foto saya tadi yang masih ada background di unggahan. Saya klik ini, ya foto saya taruh dianya di sini. Disesuaikan dengan bentuknya tadi. Nah, ini kan pasti nggak masuk dianya karena dia masih punya background. Kita hapus background dengan cara klik edit gambar. Edit gambar, klik menghapus latar belakang. Maka dianya akan terhapuskan. Nah, sepertinya dianya kurang besar, masih besaran gambar belakang. Jadi kita tinggal tarik aja, saya tarik seperti dia keluar. Kayak gitu, Bu. Oke, Bu. Ibu Herni ya tadi ya. Gimana, Bu? Sudah bisa? Sudah, Bu. Terima kasih banyak atas arahannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya silakan Ibu Miske Dience Worang. Silakan. Ibu Miske. Boleh Ibu Miske? Ya, halo, selamat sore. Terima kasih waktunya. Selamat sore. Sama-sama Ibu. Ya, tadi saya agak terlambat, tapi saya coba-coba terus sampai saya bisa sedikit. Kemudian saya sudah masuk di resum data riwayat hidup ya. Situ kan ada for you, professional resume, kemudian dan seterusnya. Ya kan, Bu? Situ ada for you, ada professional resume. Kemudian saya waktu mau milih ke professional resume, tapi dia timbulnya kecil, nggak gede kayak Ibu ini. Bagaimana? Digedein Ibu, di bagian paling bawah ini ada persen. Ini loh, saya gedein nggak mau. Saya udah coba yang nggak mau. Ya kan bentuknya hanya panjang. Yang ini loh, ini harus digeserin. Ini kan kalau Ibu pertamanya pasti kayak gini. Oh, yang di bawah sekali. Saya pikir digambar kayak kita bikin itu PowerPoint.
Jadi saya tarik-tarik nggak mau. Oh, enggak Ibu, di bagian sini persenan nih. Nah, itu Ibu bisa. Persenan. Itu jadi dia, iya karena saya mau coba praktekkan yang ganti-ganti gambar foto sama apa itu profil dan sebagainya. Itu aja dulu saya dapatnya kasusnya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Miske. Terima kasih juga. Selanjutnya Ibu Sri Sakbanah, mangga Ibu Sri Sakbanah, mangga. Ibu Sri Sakbanah. Ya, Oke. Saya mau tanya, itu yang pertama tadi yang mengganti gambar yang foto yang pertama itu kan bundar. Itu caranya pertama tadi gimana? Pakai bingkai, Ibu. Hah? Pakai bingkai. Pakai bingkai. Jadi ini tadi kan ada orang lain yang fotonya bundar. Saya delete dulu, di-blok dulu, kemudian kita delete. Oke, kita masukkan foto kita. Iya. Baru kita geserin sampai ke situ. Nah, maka dia jadi bulat. Itu delete-nya gimana? Saya delete-nya itu delete semua, tapi gambar bundarnya itu nggak kelihatan. Yang Ibu blok dulu, Bu. Ibu blok. Kita delete-nya bukan di sini, tapi kita delete-nya gunakan delete laptop. Oh gitu. Delete yang di laptop, keyboard laptop. Keyboard laptop kita delete. Delete di laptop. Ya, gunakan keyboard delete di atas keyboard backspace biasanya. Delete yang di laptop. Ibu gunakan laptop kan, Bu? Iya. Tombol delete laptop, Bu. Itu saya klik kanan ya? Bukan klik kanan, Bu. Ada tombol. Ada tombolnya, tombol delete. Mana ya? Itu biasanya ada di atas enter, Bu, sebelah kanan atas. Oh. Diklik, terus di delete. Delete-nya edit gambar. Di sebelah mana ya? Delete bukan, yang Ibu. Bukan yang di sini, gambar Ibu. itu. Bukan di layar saya, bukan. Tapi di laptop Ibu. Di laptop Ibu, ya. Iya, nah, di laptop ada gambar itu sampah. Bukan di layar, tapi di tombol laptop. Jadi, Ibu ketemu nggak tombol enter di laptop? Enter. Di keyboardnya, Ibu. Di keyboard laptop. Di keyboard yang ada tulisan ABCD segala macam. Ya, itu. Nah, 1, 2, 3 itu kan ada minus, plus, di sampingnya backspace, di atas backspace itu tombol delete. Oh, yang del itu ya? Ya, yes, untuk kanan atas itu ada del itu. Ya Ibu, itu dia. Oh iya. Coba sebentar. Tadi di mana ya? Oh iya. Alhamdulillah udah. Sudah, terus ganti foto kita ya? Betul. Iya. Dari unggahan. Iya, dari unggahan, tapi unggah dulu fotonya. Dari unggahan. Iya. Oke. Iya. Terus kok gede itu? Ya dimasukin dulu, Bu. Dimasukin dulu ke dalamnya ya, ditarik-tarik. Begitu ya, kecilin ya? Iya, ini saya tarik, bukan dikecilin, tinggal digeserin aja ke ini. Nah, ke bingkainya kita geser. Begitu ya. Tapi ini fotonya gede banget. Kalau gede banget dikecilin, Bu, tinggal klik pangkas aja. Kemudian geser-geser, Pak. Ini kan bisa digeser ujungnya, asalkan sudah diblok itu bisa digeser-geser. Iya. Ya, oke, Bu. Sama, siap. 2 terakhir ya. Setelah itu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu Ibu Wahab. Sebentar, Ibu Wahab Nur Kadri, mangga, Ibu Wahab. Silakan di unmute sendiri mic-nya Ibu Wahab. Oke, silakan. Bukan saya salah lagi.
Siap, maaf. Tadi saya pikir Nur itu ibu. Baiklah Bapak, silakan. Malam baru dipanggil Nur, Bu. Baiklah Bapak Wahab. Nah, nggak jadi, Bu. Udah bisa tadi juga. Tugas yang daftar riwayat hidup juga sudah selesai. Siap, terima kasih kalau begitu. Selanjutnya yang terakhir adalah Ibu Fenty Afrisa Agusril. Silakan. Yang terakhir. Boleh di unmute sendiri, Bu? Ibu Fenty? Iya. Ini sudah saya. Oke, sip. Mangga. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu, saya punya kendala. Tadi kan sudah mendaftarnya di Google apa ya? Di Google. Kemudian kata Ibu tadi harusnya di Google Chrome. Oke. Bagusnya kita di Google Chrome kan? Kenapa? Karena besok kita kan yang pakai suara, pakai audio. Jadi saya sudah coba di Google Chrome, nggak mau ini Bu. Kenapa? Karena kalau di Google Chrome, karena di Google Chrome tuh dia minta kalau daftarnya itu harus melalui emailnya pakai com di belakangnya .com. Padahal kita kalau di Google apa tadi kan pakai emailnya itu adalah email grup belajar. Enggak, belajar.id itu Google juga Ibu. Bisa. Enggak mau dia Ibu. Kenapa itu Bu? Ibu sudah klik link yang dibagikan? Udah saya klik di situ. Okay. Kemudian tadi saya masuknya kan di Google di Google biasa kan. Di Google apa namanya tuh? Enggak di Jadi makanya pada saat saya mau tukar ke Google Chrome nggak mau dia, Bu. Sekarang coba Ibu screenshot aja, kemudian nanti Ibu cek, kita nanti cek permasalahannya sama-sama. Screenshot, kemudian kirim ke WhatsApp, nanti kita cek permasalahannya ya. Iya, Bun. Takutnya nanti kalau mengaba-ngaba saya nggak bisa. Nanti insya Allah bisa dibantu dengan teman-teman yang lain juga. Gitu ya, Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk materi daftar riwayat hidup saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf untuk chat yang belum saya baca. Insya Allah nanti begitu selesai akan saya baca ya di sini. Begitu selesai kita materi kedua dan materi ketiga, saya akan baca. Untuk yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Kita lanjut ke materi kedua, Bapak Ibu. Materi kedua adalah kita membuat sebuah buku kenangan. Buku kenangan itu sendiri apa? Buku kenangan itu adalah memori yang diberikan oleh kita, yang dibuat oleh kita tentang segala sesuatu yang menjadi kenangan. Artinya sudah terjadi besok-besok ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya nih, Bapak Ibu sebagai pembina OSIS, Bapak Ibu sebagai guru wali kelas, Bapak Ibu sebagai apa saja ya, pembina pramuka, pembina PMR, pembina ekstrakurikuler atau guru biasa, Bapak Ibu punya kenangan yang ingin Bapak Ibu sampaikan di sebuah video ya, kita gunakan buku kenangan. Nah, seperti apa cara membuat buku kenangan tersebut? Sebentar, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat salah satu contoh buku kenangan buatan peserta. Saya buka screen mirror saya dulu. Screen mirror. Untuk mengganti kata-kata, klik 2 kali. Maaf, izin live. Silakan Ibu Nunung. Isi CV ditentukan ya Bu, atau kita bisa, iya improve sendiri boleh, silakan. Oke, siap Bapak Ben. Cara merubah huruf besar, huruf kecilnya tergantung font ya. Kalau yang sudah selesai,
Kalau yang sudah selesai itu silakan dikirim aja. Silakan kalau Bapak Ibu ingin live, kalau ada kebutuhan ya, kalau dan bisa mengikuti melalui rekaman Zoom, rekaman recording yang kita berikan nanti,